Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat malam ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal TWK berdasarkan kisi-kisi Menpan RB. Tetapi tidak hanya itu, saya juga akan memperlihatkan FR yang beredar pada tahun 2020 kemarin. Ya, jadi teman-teman kita pada saat selesai tes SKD sempat membagikan FR ke Telegram dan saya berhasil mendapatkannya. Ini sesuai dengan request dari Bang Abisar yang mengatakan, "Bang, request TWK ya. Terus paling tidak dari tiap kisi-kisi TWK dikasih satu soal saja dong." Oke, dan saya sudah membalasnya. Iya, insya Allah semoga bisa secepatnya. Nah, pada malam hari ini kita tuntaskan janji kita kepada Bang Abisar. Tetapi sebelum lanjut, teman-teman bantu subscribe channel ini. Karena dengan subscribe channel ini, teman-teman akan mendapatkan informasi terupdate seputar CPNS. Dan juga soal-soal terupdate seputar SKD maupun SKB. Oke, teman-teman. Tanpa panjang lebar, ayo kita bahas satu persatu soalnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Menpan RB telah melakukan sosialisasi terkait dengan materi-materi yang ada pada soal TWK nanti. Ya, di sini ada poin-poin yang telah disampaikan. Nanti TWK ada 30 soal, ya, di mana poin-poinnya ada terkait nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nah, mari kita bahas satu persatu dan kita kaitkan dengan FR yang kita dapatkan. Yang pertama, nasionalisme. Di sini poinnya adalah mampu mewujudkan kepentingan nasional, ya, melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Selain itu, di KBBI, nasionalisme berarti paham, ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, ya, seperti itu. Nah, terkait dengan FR yang beredar di tahun 2020 kemarin, di sini saya mendapatkan dari Telegram ya. Di sini teman kita menyebutkan bahwa dia mendapatkan soal banyak yang terkait dengan nasionalisme ya. Ada soal integritas juga, tapi dia lupa bentuk pertanyaannya. Tetapi dia mengingat semuanya penalaran soal saja, tidak ada soal hafalan. Seperti yang saya jelaskan di video saya juga sebelumnya bahwa saya waktu tes di tahun 2020 kemarin, itu adalah soal-soal penalaran yang muncul, bukan soal-soal hafalan. Tetapi ada juga teman kita yang ternyata mendapatkan 1-2 nomor soal hafalan. Oke, teman-teman. Nah, di sini juga ada teman kita yang mengirimkan FR terkait dengan TWK yang berkaitan dengan nasionalisme. Ini malah contoh soal yang dia kirimkan ya. Ini dia mengatakan ada soal memakai produk dalam negeri mencerminkan apa? A. Bela negara, B. Nasionalisme, C. DE lupa ya. Tentunya nasionalisme ya kalau produk dalam negeri. Oke, teman-teman. Seperti itu. FR dan sekaligus kisi-kisinya. Nah, sekarang contoh soalnya nanti di bawah saya ada 3 contoh soal untuk nasionalisme. Teman-teman bisa simak. Ada 2 soal penalaran dan ada 1 soal hafalan. Nah, coba kita lanjut ya. Nah, di sini adalah soal penalaran. Nah, ini hampir sama dengan FR yang di atas. Contoh soalnya memakai produk dalam negeri ya. Jawabannya adalah nasionalisme tentu ya. Mungkin kita lewati saja ya. Atau kalau perlu memang kita bahas saja lah. Di sini 1, Rudi lebih senang menggunakan produk-produk di dalam negeri. Hampir semua barang yang berada di rumahnya adalah produk buatan dalam negeri. Sikap Rudi merupakan perwujudan dari A. Bela negara, B. Nasionalisme, C. Patriotisme, D. Kapitalisme, atau E. Wawasan Nusantara. Nah, terkait dengan pengertian tadi, nasionalisme adalah sikap atau paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, sedangkan sikap Rudi yang senang menggunakan produk-produk di dalam negeri itu adalah merupakan sikap rasa cinta terhadap produk yang ada dalam negeri. Berarti itu juga merupakan sikap nasionalisme ya, sama dengan FR yang beredar ini ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu seperti ini.
upaya yang dapat dilakukan oleh generasi muda Indonesia saat ini dalam menghadapi gempuran budaya asing adalah A. Menganggap bahwa bahasa Indonesia lebih rendah dari bahasa asing. Tentunya salah ya, langsung kita eliminasi. B. Menganggap bahwa mengidolakan tokoh nasional dari luar negeri secara berlebihan adalah hal yang wajar. Coba kita simpan. C. Selalu mengikuti tren luar negeri. Ini tentunya bukan ya. D. Melestarikan budaya lokal agar tidak diklaim oleh bangsa lain. Kita simpan. E. Lebih menyukai produk luar negeri daripada produk lokal. Ini tentunya kebalikan dari nasionalisme ya. Berarti tinggal 2. Di sini karena ada kata berlebihan, apapun yang kita lakukan, apalagi mengidolakan tokoh nasional dari luar negeri secara berlebihan, itu adalah sesuatu yang bisa menggerus rasa nasionalisme kita. Berarti jawabannya yang tepat adalah D, yaitu melestarikan budaya lokal agar tidak diklaim oleh bangsa lain. Jadi intinya, jadi teman-teman harus paham bahwa nasionalisme itu merupakan paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Ya, kaitkan setiap pertanyaan dengan kata kunci tadi. Nah, untuk soal hafalan, tidak ada cara lain bagi teman-teman untuk bisa menjawabnya, yaitu dengan cara banyak membaca, banyak menghafal. Ya, tentunya kalau soal hafalan tidak ada cara lain. Ya. Nah, di sini ada contoh soalnya seperti ini ya. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta, dipimpin oleh A. Sugondo Joyopuspito, B. Muhammad Yamin, C. Akagani, D. Ji Jinkui, E. Wongso Negoro. Ya, teman-teman. Nah, di sini untuk pembahasannya, susunan panitia kongres yang diselenggarakan pada 27-28 Oktober 1928 oleh sebuah panitia dengan susunan diantaranya Ketua Sugondo Joyopuspito, PPPI, Wakil Ketua RM Joko Marsait yang merupakan perwakilan dari Jong Java. Ya, berarti jawabannya adalah Sugondo Joyopuspito. Ya, sekali lagi teman-teman, untuk soal seperti ini tidak ada cara lain bagi teman-teman untuk bisa menjawabnya selain banyak membaca dan banyak menghafal. Nah, nanti saya juga akan memberikan tips bagaimana atau hal apa saja yang perlu teman-teman hafal dalam soal TWK. Tidak perlu menghafal semua undang-undang. Saya yakin pembuat soalnya pun juga tidak akan mungkin bisa menghafal semua undang-undang. Nanti kita bagikan di video selanjutnya ya. Oke, lanjut. Soal kedua, integritas. Nah, tapi sebelum lanjut teman-teman, bagi teman-teman yang membutuhkan modul secara gratis ya, silakan ikuti cara ini ya. Jadi teman-teman tinggal masuk saja ke channel Almahya, setelah itu klik playlist. Nah, di dalam sini teman-teman bisa mencari beberapa kategori playlist. Kalau teman-teman mencari modul gratis, tinggal klik modul gratis ini. Jika mau belajar TIU, klik soal TIU, soal TWK juga ada, dan soal TKP juga ada. Nah, kalau teman-teman mau modul gratis, tinggal masuk dan klik modul gratis. Nah, caranya untuk mendapatkannya yaitu teman-teman tinggal buka kolom deskripsi. Di sini ada link Google Drive yang saya sertakan. Silakan teman-teman download. Caranya tinggal diklik seperti ini. Setelah itu diarahkan ke halaman Google Drive, klik kanan download ya. Di situ ya teman-teman. Di sini saya ada 4 sudah modul gratis yang ada link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa download satu persatu ya. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi cara untuk mendapatkan modul secara gratis. Silakan teman-teman lakukan jika membutuhkan modul. Oke, kita lanjut ke soal. Di sini integritas ya. Poinnya adalah mampu menjunjung tinggi kejujuran, keteguhan, komitmen, dan konsistensi. Dari KBBI memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, ini poin-poin yang saya cetak biru ini perlu teman-teman ingat untuk menjawab, mengaitkan dengan penalaran-penalaran soal integritas nanti di bawah. Nah, soal FR-nya ini masih sama dengan yang tadi, banyak soal integritas dan semua penalaran. Berarti memang soal-soalnya banyak tentang penalaran ya. Nah,
Di sini ada contoh soalnya. Untuk soal integritas itu saya sudah membahasnya khusus. Kalau teman-teman mau melihat contoh-contoh soal penalarannya, silakan buka playlist. Di situ nanti teman-teman klik saja soal TWK, di dalamnya ada materi atau soal ini, ya. Teman-teman tinggal lihat secara keseluruhan. Nah, salah satu contoh soalnya seperti ini ya. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin. Namun, menurut peraturan kantor hal itu tidak diperbolehkan. Maka saya A. ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. Oke, langsung kita seleksi ya. Ini tidak mencerminkan sikap integritas karena hal yang tidak diperbolehkan tetapi ikut-ikut melakukannya. Tentu salah. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. Jadi untuk soal integritas ya, kita sampaikan tadi bahwa integritas itu tanpa kompromi ya. Ada atau tidak ada alasan, tetap kita harus mengedepankan aturan dan norma yang berlaku. Jika memang tidak diperbolehkan, ya jangan dilakukan, meskipun ada alasan membutuhkan uang tambahan. Seperti itu ya, kita coret. Selanjutnya ada C, terkadang saja melakukan hal tersebut. Jadi, terkait dengan poin yang di atas tadi, itu ada komitmen dan konsistensi. Jadi, tetap tidak ada istilah hanya kadang-kadang saja, kita coret. Yang D, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Coba kita simpan. Yang E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Jadi kalau di antara pilihan dua ini, antara D dan E, tentu pilihan yang paling tepat adalah E, karena tidak ingin melakukannya sama sekali, artinya tanpa kompromi. Ya, seperti itu. Berarti jawabannya E. Teman-teman sekali lagi, kalau mau lihat soal-soal penalaran lain terkait dengan integritas, silakan masuk ke video ini ya. Di sini sudah banyak soal-soal yang saya jelaskan terkait dengan penalaran soal integritas. Oke, lanjut terkait dengan poin bela negara, yaitu mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Nah, di sini ada FR-nya ya, yaitu tentang sikap terhadap ancaman yang harus bagaimana berkaitan dengan informasi. Jadi teman kita ini mendapatkan soal dan menginformasikan ke dalam grup ya, yaitu soal tentang sikap terhadap ancaman harus bagaimana berkaitan dengan informasi ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Wujud dan peran masyarakat dalam usaha pembelaan negara, yaitu A. memiliki cita-cita menjadi TNI, kita simpan. B. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggal, kita simpan. C. melaporkan kepada polisi setiap ada orang yang bersalah. Ini tidak semua hal perlu dilaporkan ke polisi ya. Bisa saja dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum ke kantor polisi. Ya, seperti itu. Ini jadi kita coret ya. Selanjutnya adalah D, melakukan sidak terhadap toko yang menjual minuman keras. Nah, tentu untuk melakukan sidak itu tentu ada aturannya ya, perlu koordinasi dengan aparat setempat dan perlu koordinasi dengan banyak pihak. Tidak bisa serta-merta melakukan sidak seperti itu ya. Berarti ini kita coret. Selanjutnya adalah E, tidak peduli terhadap apapun yang terjadi di lingkungan sekitar. Ini tentunya sikap yang tidak terpuji ya, karena tidak peduli dengan apapun yang terjadi di lingkungan sekitar. Berarti jawaban yang benar adalah menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggal, karena yang ditanya adalah peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Ya, seperti itu. Jawabannya adalah B. Selanjutnya di sini ada contoh soal lagi terkait dengan bela negara yang sesuai dengan FR di atas tadi ya. Roni mendapatkan informasi melalui pesan WA bahwa telah terjadi pembakaran rumah ibadah di salah satu daerah dekat rumahnya. Padahal informasi tersebut adalah informasi hoax.
Sikap Roni sebaiknya adalah titik-titik. A. Meneruskan informasi tersebut ke seluruh grup yang dimilikinya. B. Mencari tahu kebenaran tentang berita tersebut dan setelah mengetahui kebenarannya dia melaporkan kepada pihak yang berwajib. C. Tersulut emosi dan memprovokasi warga untuk membalas membakar rumah ibadah sebagai bentuk pembalasan. D. Mendiamkan informasi tersebut. E. Tidak peduli dengan informasi tersebut. Nah, di sini teman-teman, yang jawaban A, meneruskan informasi tersebut ke seluruh grup, itu berarti turut serta menyebarkan hoax. Ya, ini perlu dihindari, ya. Yang B, mencari tahu kebenaran tentang berita tersebut dan setelah mengetahui kebenarannya dia melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini kita simpan. C, tersulut emosi dan memprovokasi warga. Nah, ini tentu sikap yang tidak terpuji juga ya. Jangan sampai karena berita hoax malah membuat kita jadi tersulut emosi bahkan memprovokasi orang lain. D. Mendiamkan informasi tersebut. Dengan mendiamkan informasi tersebut berarti membiarkan informasi tersebut beredar secara bebas di luar sana. Itu bisa juga akan jika informasi tersebut tidak dikonter, maka akan bisa menyebabkan kekacauan. Yang E, tidak peduli dengan informasi tersebut. Ini juga merupakan sikap yang apatis ya, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Berarti jawabannya adalah B. Oke, itulah contoh soal bela negara. Oke, kita lanjut. Poin yang keempat adalah pilar negara. Nah, di sini teman-teman poinnya adalah yaitu mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah kisi-kisi dari Menpan RB. Nah, kalau terkait dengan FR, saya mendapatkan di sini ada teman kita yang membagikan FR seperti ini. Ada soal pengamalan Pancasila, cuma dapat 1 atau 2 soal saja. Tipe soalnya penjabaran poin-poin, lalu pertanyaannya yang sesuai dengan sila 1 apa. Nah, seperti itu ya contoh untuk pilar negara FR dari teman kita. Untuk lebih jelasnya, soalnya seperti ini. Contohnya ya. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini sudah ada pembahasannya ya teman-teman. Nilai praksis yaitu realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Di sini ada kata kunci relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam. Merupakan bentuk mencintai sesama manusia dan tertuang dalam sila kedua. Yaitu terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu mencintai sesama manusia. Oke, seperti itu ya. Banyak nanti contoh-contoh soal, banyak nanti soal-soal yang seperti ini akan muncul. Sama dengan seperti tahun lalu ketika saya mengikuti tesnya juga. Oke, lanjut. Terkait dengan poin terakhir yang disampaikan kisi-kisi dari Menpan RB, yaitu ada terkait dengan bahasa Indonesia. Poin pentingnya yaitu mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sini terkait dengan FR-nya, ada 2 FR yang saya dapatkan terkait dengan bahasa Indonesia. Teman kita membagikan seperti ini. Bahasa Indonesia disuruh benerin kata yang salah. Selanjutnya disuruh cari ide pokok. Di sini juga ada bahasa Indonesia sekitar 5 soal mengenai nilai sosial dalam wacana dan kalimat utama paragraf. Nah, kalau FR dari saya sendiri itu saya juga menemukan kemarin soalnya itu mencari ide pokok dari satu bacaan. Ya, seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, untuk menjawab soal yang panjang-panjang seperti ini, teman-teman, terlebih dahulu teman-teman lihat soalnya dulu. Tidak usah membaca secara keseluruhan, karena itu akan menghabiskan waktu teman-teman. Yang paling pertama yaitu teman-teman baca soalnya. Jika di sini soalnya adalah,
ide pokok paragraf ketiga dalam teks menyulap barang bekas jadi hasil karya, ini judulnya ya, adalah titik-titik. Nah, berarti yang diminta adalah paragraf ketiga. Kalau seperti itu teman-teman tidak usah membaca paragraf 1 dan paragraf 2, langsung membaca paragraf 3. Nah, seperti itu ya cara menjawab soal-soal yang panjang seperti ini. Baca dulu soalnya, baru kembali ke bacaan. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu paragraf 3, maka kita baca paragraf 3. Kain-kain sisa atau kain perca bisa dibuat menjadi boneka atau tempat penyimpanan serbaguna. Berbagai cara pembuatan boneka dari kain perca dapat dicari melalui internet. Kamu tidak akan kesulitan untuk membuat barang-barang dari kain perca tersebut. Oke? Nah, di sini sudah dijelaskan, ide pokok paragraf ketiga dalam teks tersebut terdapat pada kalimat pertama. Kalimat pertama menjelaskan manfaat kain perca bisa digunakan untuk membuat boneka tempat penyimpanan. Berarti jawabannya adalah B. Manfaat daur ulang kain perca. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, itu adalah contoh soal terakhir terkait dengan kisi-kisi digabungkan dengan FR. Nah, untuk teman-teman yang membutuhkan FR ini bisa masuk ke playlist saya dan di situ ada playlist modul gratis. Silakan teman-teman klik. Setelah itu teman-teman cari judulnya yang ada FR dan modul gratis. Seperti itu ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.